balik lagi dengan Kulit Sehat with Dokla. Sekarang kita mau bahas tentang hobinya kaum Gen Z dan milenial yang baru, yaitu nongkrong, terus makan makanan. Aku punya tamu yang cantik banget. Dia dokter, dia juga spesialis gizi klinik yang mau kita tanya-tanya ini tentang gimana sih makanan-makanan yang sehat yang disantap kali ini tuh yang gimana yang baik gitu ya. Nah, ini udah datang nih dokternya, namanya Dokter Diandra. Oke, Dok, boleh dong dikenalin dulu namanya. Hai semuanya, saya Dokter Ayu Diandra atau boleh disapa dengan Dokter Diandra. Saya dokter spesialis gizi klinik dan saat ini saya bertugas di beberapa rumah sakit swasta di Jakarta serta di klinik pribadi di Jakarta. Salam kenal semuanya. Oke, Dokter Diandra ini selain dokter, dia itu pernah jadi Putri Indonesia loh, ya kan? Iya kan? Iya tahun berapa ya waktu itu ya? Tahun 2008. 2008. Udah menang kan waktu itu juara harapan. Juara 2. Oh juara 2 ya? Oh juara 2. Runner up 1 tuh. Berarti hebat kan nih Putri Indonesia. Berarti mannernya bagus. Oke. Dokter Diandra, ya, sekarang ngomongin tentang diet. Sebenarnya diet apa sih yang gampang dilakukan oleh orang masyarakat di rumah? Sebenarnya diet itu perlu dokter atau misalnya kita diet aja sembarang aja, atau misalnya punya masing-masing karakter gitu menurut seorang dokter yang spesialis gizi klinik dan juga Putri Indonesia. Oke, thank you sebelumnya Dokla. Saya udah diundang di acara Dokla nih. Sekalian mau sharing buat teman-teman semua sahabat setia Dokla yang mendengar. Jadi punya pemahaman bagaimana sih diet yang baik dan benar ya untuk menuju sehat. Nah, jadi yang pertama diet itu saya pengen kasih tahu karena selama ini kan orang itu berpikirnya kalau diet itu adalah ya pasti untuk menurunkan berat badan gitu, biar langsing aja kan, biar gitu langsing. Kan diet itu berarti ngurangin makan gitu kan. Oh iya. Nah itu saya pun pasiennya Dokter Diandra loh. Nanti aja terus. Jadi sebenarnya saya mau kasih tahu diet itu sebenarnya definisinya adalah suatu pola makan, suatu pola makan ya. Jadi suatu pola makan yang pastinya bisa dilakukan secara sustainable atau terus menerus untuk menuju hidup yang lebih sehat. Berarti harus jadi lifestyle dong. Betul. Bukan sementara kurus terus dia jadi gemuk lagi. Iya, bukan short period atau waktu yang pendek gitu. Jadi abis itu udah nggak diet lagi. Jadi nggak diet lagi, nggak pola makan. Padahal sehari-hari kita tuh diet sebenarnya, melakukan diet. Nah, di sini diet ini nih ada macem-macem kan yang selama ini ada beredar. Dulu itu kalau nggak salah trennya ada diet mayo. Iya, pokoknya macem-macem lah. Ada diet intermittent. Oh iya, macem-macem banget. Iya. Nah, itu diet-diet yang beredar banyak di masyarakat. Nah, tujuannya diet itu banyak sebenarnya. Ada yang menaikkan berat badan, kemudian ada yang menjaga berat badan, ada yang menurunkan berat badan, atau misalnya pada kondisi khusus ada diet untuk kesehatan pada beberapa penyakit metabolik ya, misalnya seperti kencing manis atau diabetes. Itu sendiri diabetesnya. Dan juga kondisi khusus seperti misalnya diet untuk atlet. Oh, diet untuk atlet. Meningkatkan performa gitu. Diet untuk Putri Indonesia ada nggak? Biar perutnya kotak-kotak. Perut kamu kotak-kotak ya? Perut aku bunder-bunder. One pack. Jadi si diet ini sebenarnya yang paling ideal untuk dilakukan oleh kita semua dan paling bisa diterapkan dalam pola makan kita sehari-hari karena kan kita maunya ini berkelanjutan terus-menerus ya. Itu sebenarnya udah direkomendasikan dari Kementerian Kesehatan diet seimbang sebenarnya. Atau yang ada piringnya diet. itu. Betul. Itu kayaknya banyak banget ya, Dokter Diandra. Sebenarnya bukan isi piringku. Betul, isi piringku. Iya, isi piringku. Ada isi piringku enak-enak loh. Betul. Tapi aku sembunyi sama my plate biasanya. Iya. Itu. Jadi mungkin teman-teman atau sahabat Dokla di sini mungkin bisa browsing atau search lebih lanjut bagaimana sih diet balance atau diet seimbang itu. Jadi bisa dipelajari karena sebenarnya dia kayak isinya banyak itu mungkin variasinya yang banyak. Dan komposisinya memang sudah disesuaikan, makanya namanya
diet seimbang. Diet seimbang. Oke, kalau yang mau penasaran boleh nanti Dokter Ayu tuh prakteknya ntar di sini atau boleh follow Instagramnya di sini. Boleh ya. telekonsul juga bisa. Iya, bisa telekonsul kan sekarang ada telemedicine. Betul, ya. udah Sekarang zaman udah digitalisasi. Buat yang luar Jakarta juga bisa. Oke, sekarang gini Dokter Diandra, kenapa kalau diet nih ya mesti nggak boleh makan malam? Nah, itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua kok ada yang ngomong nih, awam nih, kalau diet tuh harus yang daging-daging aja, harus yang misalnya ayam-ayam aja gitu. Itu bener apa enggak sih gitu dilakuin kayak gitu? Nggak boleh makan berat, nggak boleh makan karbo. Nah, itu bener nggak menurut seorang spesialis gizi klinik? Oke, yang pertama adalah kan diet itu sering kali ya diidentikan atau sering dianggap bahwa nggak boleh makan malam. Yeah. Nah sebenarnya itu di sini konsepnya sih itu agak kepleset ya mungkin ya. Jadi sebenarnya itu mungkin maksudnya di sini diet itu biasanya yang dibilang nggak boleh makan malam itu misalnya nih dia tidurnya jam 8, dia makannya jam 7. Nah itu tuh sebenarnya nggak disarankan. Oh gitu. Jadi biasanya nih misalnya dia tidurnya jam 8, ya kalau makan malam jelang petangnya itu jam berapa? Sore ke malamnya itu mungkin paling telat ya sekitar jam 5 gitu. Oh, berarti 3 jam sebelumnya. Sekitar 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. Nah, itu ya harus dipegang rahasianya. Kalau kalian tidur jam 8 ya makan malamnya jam 5 gitu, bukan jangan makan malam gitu kan. Karena dia tuh sebenarnya perlu tubuh ini untuk mencernakan dari proses di lambung. Nah, itu tuh butuh waktu juga kan sekitar 2 sampai 3 jam lah kurang lebih untuk maksimalnya. Jadi kalau misalnya kita makan terus langsung tidur atau mungkin di sini mungkin dok lah atau teman-teman dok lah di sini yang pernah tuh makan langsung tidur pasti rasanya nggak nyaman dan agak mau mau muntah. Ya betul. Nah itu pastinya nggak disarankan, nggak bagus juga kan buat kesehatan. Iya. Seperti itu. Oh oke, 3 jam ya. Oke, itu udah terjawab tuh yang malam. Terus kalau yang ini daging aja nggak boleh makan berat atau nggak boleh makan nasi. Nah ini mitos atau fakta atau bener atau gimana nih? Oke, nah yang sebenarnya daging aja itu, daging itu kan sebenarnya macam-macam ya atau lauk hewani. Ada daging merah, ada daging putih. Oke, gitu merah putih. Merah Indonesia. 17 Agustus. Nah, jadi sebenarnya itu kenapa disarankan dagingnya lebih sering ya putih ya misalnya seperti ayam dan ikan. Oke, daripada yang merah. Betul, kenapa tuh? Karena kan di sini kita itu dari sumber lauk hewani itu mencari yang sumber proteinnya yang kita maksimalkan. Betul. Dan lemaknya diminimalisasikan. Betul. Karena kita bisa mendapatkan sumber lemak dari bahan makanan yang lain gitu. Misalnya minyak, misalnya dari kacang-kacang kan nabati juga ada sumber minyaknya juga. Berarti daging merah ini lemaknya lebih banyak gitu. Daging merah ini juga sebenarnya tergantung porsinya juga sebenarnya. Porsi juga ya. Betul. Jadi kalau misalnya nih makan daging putihnya misalnya 100 gram tapi daging merahnya 40 gram ya mendingan daging merahnya sih sebenarnya gitu. Tapi kalau nggak ada kondisi misalnya ada asam urat itu kita juga harus perhatikan ya. Oke. Oh iya tergantung dia punya penyakit apa. Ini kita ngomong pada orang normal ini ya. Iya, jadi base penyakitnya masing-masing. Betul. Oh gitu. Jadi ini ngomongin tentang orang sehat. Nanti kalau ada yang kayak kencing manis kayak itu ada dietnya sendiri masing-masing. Itu makanya penting banget untuk berkonsultasi untuk menentukan menu diet atau meal plan secara personal karena kan meal plan. Betul, meal plan. Karena kan diet orang yang satu dengan yang lain beda. Tentu sama. Oke, saya dengan berat sekian dengan berat yang sama tapi mungkin dasarnya beda, bisa beda ya, Betul. Oke. Sekali. Oke, menjawab sekali. Makasih Dokter Dea. Oke, sekarang gini Dokter Diandra, kan balita tuh kalau gemuk lucu nih. Nah, itu ada nggak di spesialis gizi klinik? Spesialis gizi klinik lagi spesialis gizi klinik itu bahas gituan juga nggak? Kan lucu tuh. Itu kan gemuk masa mau didietin anak kecil gitu atau gimana? Oke. Nah memang sih ini kan sering jadi dilema ya. Kalau orang tua biasanya orang dewasa seneng banget ya. Aduh anaknya lucu banget, gemes banget. Juga lucu. Jangan. Makanya aduh lucu banget gitu kan. Apalagi masuk sosial media, aduh gitu kan dikomersilkan biasa. Nah
sebenarnya itu selama dari IDAI atau dari Kemenkes itu sebenarnya mereka tuh biasanya menggunakan dari kurva pertumbuhan WHO ya. Selama saya belajar pendidikan dokter, setahu saya sih seperti itu ya. Nah, biasa kita juga menggunakan itu untuk mengukur apakah dia masuk kategori normal, terkontrol. Nah, biasanya di situ juga ada batasnya, harus hati-hati. Kemudian juga, nah ini sudah nggak boleh nih terlalu gemuk atau terlalu kurus gitu. Jadi memang harus di area memang masih ideal seperti itu kalau anak-anak. Oke, cukup itu aja ya. Kalau misal dia udah ideal, tapi kan namanya mungkin memang dia ada bawaannya agak chubby gitu. Ya udah nggak apa-apa. Kalau aktif gitu, makanannya juga udah sehat. Tapi kalau misalnya ternyata dia terlalu gemuk sampai ganggu aktivitasnya, jangan. Oke. Boleh sambil minum loh ini. Oke. Terus gini Dokter Dea. Cara menghitung tubuh proporsional nih pada orang dewasa itu gimana sih sebenarnya? Proporsional kan biasa ada aku kegemukan nih, kurus, kan ada orang yang udah kurus tapi aku masih kurang kurus ya. Misalnya kalau Putri Indonesia misalnya, Putri Indonesia terus ya. Itu itu idealnya gimana tuh? Oke, biar kayak Mbak Lala ya menuju ideal ya. Masih menuju. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari kita sendiri kita menggunakan namanya perhitungan indeks massa tubuh. Nah, untuk mengetahui apakah itu nanti didapatkan skornya, nanti dimasukkan ke tabel ya, ada dari WHO biasanya dan juga untuk lebih spesifiknya karena kita orang Asia ya, Indonesia, jadi kita masukkan ke tabel Asia Pasifik. Nah, sebelum kita menuju ke kategori ideal atau enggak, kita belajar dulu perhitungannya. Untuk indeks massa tubuh itu adalah bagaimana perbandingan berat badan dan tinggi badan biasanya. Nah, itu pertama adalah dari berat badan, misal berat badannya 50 kilo ya. 60 lah. 60 ya misalnya. Oke, 60. Kemudian tinggi badan 163. Nah, caranya 160 lah 60 misalnya. ya. Oke. Nah, misalnya jadi di sini berat badan dibagi hasil kuadrat tinggi badan dalam meter. Kok sulit ya. Terus hasilnya gimana, Mbak? Gampangnya kayak gini nih. 60 dibagi 160 dalam meter kan 1,6 tuh. 1,6 sentimeter ke meter kan 1,6. 60 dibagi 1,6 hasilnya itu dibagi 1,6 lagi. Gitu. Ya percaya aja pokoknya. Terus hasilnya gimana? Nah, hasilnya ini nanti misalnya dapetnya X ya. Misalnya dapetnya X. Nah, hasilnya ini kita lihat di kurva. Enggak, namanya di kategori Asia Pasifik ya. Di sini aku bilang itu beda-beda ya. Betul. Asia Pasifik, Eropa, Afrika. Lah apa dong? Australia, Amerika gitu ya. Benua jadinya. Jadi ada WHO sama Asia Pasifik. WHO sama Asia Pasifik. Kirain Asia Pasifik Kalau Eropa. WHO lebih umum biasanya. Nah, kalau kategori angka X itu masuk di 18,5 sampai 25 itu masih ideal. Ya. Tapi kalau Asia Pasifik nih, dia lebih dipersempit lagi nih kategorinya. Cuma boleh 18,5 sampai 22,9. Jadi kalau sudah lewat dari situ lebih dari 22,9 bisa masuk overweight atau bisa berat badan lebih ya. Atau masuk obesitas. Overweight sama obesitas bedanya apa? Bedanya kalau overweight itu cuma berat badan lebih, tapi obesitas sudah kegemukan. Berapa kilo tuh antara overweight dengan obesitas? Kalau overweight itu skornya dari 23 sampai 24,9. Skor ya yang membedakan ya. Kalau overweight, kalau obesitas 25 sampai ke atas. 25 ke atas obesitas. Nah, nanti dihitung-hitungnya biar dihitungkan Dokter Diandra. Karena saya pusing kalau hitung-hitungan. Iya, termasuk ngitung duit pinter kayaknya sebelah kanan saya ini. Cepat ya. Oke, Dokter Diandra. Sekarang kan lagi musim diet keto nih. Apa sih itu, Dokter? Diet keto. Jangan-jangan pernah ngikutin diet keto ya? Pusing tapi aku. Wih, gak boleh makan 12 jam. Gak kuat saya. Itu intermittent. Itu intermittent ya? Keto, yang makan minyak. Iya. Gak bisa saya. Makan minyak gak bisa. Gak bisa. Nah, jadi diet keto ini adalah diet yang mana dia lebih dari 70% kita mengonsumsi makanan yang mengandung sumber lemak dalam satu hari. Kemudian karbohidratnya itu dimaksimalkan hanya 5% dari asupan makan
kita sehari-hari. Bahaya nggak tuh? Nah, sebenarnya gini, balik lagi ke kondisi dari yang mau melaksanakan dietnya. Yang mau melaksanakannya. Betul. Dilihat dulu tujuannya apa. Kemudian sebaiknya sih saran saya melakukan pemeriksaan darah dan cek kondisi tubuh ya. Cek lengkap lah ya. Pemeriksaan kolesterol, kemudian pemeriksaan asam urat, trigliserid gitu. Iya, ngeri juga ntar ininya ginjal, kurus ntar labnya. Betul. Oke, berarti seringkali biasanya kalau mau melakukan diet keto memang sih turunnya banyak, tapi kalau tidak hati-hati nih di awal tidak melakukan pemeriksaan dini terlebih dahulu, takutnya malah hasil-hasil lab yang tidak diinginkan naik itu dia malah melonjak gitu. Oke. Iya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan buat masyarakat, Dokter Deandra? Oke, jadi untuk teman-teman atau sahabat sehatnya Dokla di sini, jadi lakukanlah diet itu secara baik dan juga benar. Jadi dengan melakukan diet yang baik dan juga benar, kalian bisa melakukannya itu secara terus-menerus atau berkelanjutan, dan diet yang dilakukan terus-menerus atau berkelanjutan atau konsisten ya, nanti itu akan bisa menuju ke kualitas hidup yang lebih sehat. Ingat ya, diet itu bukan hanya dalam satu waktu kemudian balik lagi ke gaya hidup yang sebelumnya yang kurang sehat atau tidak lebih baik dari gaya hidup yang dilakukan pada saat diet. Nah, itu tuh yang sering menyebabkan diet itu gagal. Jadi kuncinya di sini adalah konsisten dan juga yang baik serta benar. Jangan lupa juga harus disertai dengan gaya hidup yang baik ya, penunjang lainnya, misalnya olahraga yang cukup dan juga istirahat yang cukup serta tetap bahagia. Oke, jadi jangan lupa ya buat yang masyarakat kalau mau konsul tentang makanan diet ya, bisa ke Dokter Deandra di Instagram ini nih, boleh DM ya, Dokter Deandra SPG spesialis gizi klinik. Oke, sekarang nanti kita ketemu lagi di Kulit Sehat with Dokla. Sampai jumpa.